Bismillahirrahmanirrahim. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang menjijikkan menurut syara, yang bisa mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak terdapat dispensasi. Nah, najis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Kita bahas tentang najis mughalladhah terlebih dahulu ya. Najis mughalladhah atau najis yang diperberat dalam mensucikannya. Najis mughalladhah yaitu najisnya anjing, babi, dan hewan yang terlahir dari keduanya atau melalui perkawinan silang. Jadi anjing dan babi itu disebut najis mughalladhah ya, baik dagingnya, darahnya, tulangnya, bahkan air liurnya itu dihukumi najis mughalladhah. Dan hewan yang terlahir dari keduanya atau melalui perkawinan silang. Nah, semisal kambingnya itu jantan ya, yang betina itu anjingnya. Ini perkawinan silang antara kambing jantan dan anjing betina. Anjing betinanya kok lahir kambing. Nah, kambing yang dilahirkan oleh anjing ini itu hukumnya sama, najis mughalladhah. Semua darah, daging, air liurnya, bahkan keringatnya pun itu dihukumi najis mughalladhah sebagaimana najisnya anjing dan babi ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikan najis mughalladhah dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainun najasah atau benda najisnya, setelah menghilangkan benda najisnya. Dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan debu. Nah, prakteknya kayak gini ya. Semisal ada wadah yang ada daging anjing di atasnya. Nah, setelah itu wadah itu ingin disucikan. Bagaimana caranya? Kita yang pertama-tama harus menghilangkan ainun najasanya terlebih dahulu. Harus menghilangkan benda najisnya. Jadi daging anjing yang ada di atas wadah itu harus dibuang terlebih dahulu, harus dibersihkan benda najisnya. Nah, setelah itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu. Begitu. Nah, kalau semisal mensucikan wadah itu, wadahnya disucikan, tapi daging anjing yang ada di atas wadah tadi itu gak dihilangkan, gak dibersihkan, dibiarkan di sana, meskipun 100 kali basuhan itu gak akan suci, akan tetap najis karena benda najisnya tidak dihilangkan, ainun najasahnya tetap masih ada di atas wadah itu. Nah, terhitung 1 basuhan itu kan tadi cara mensucikan najis mughalladhah kan 7 kali basuhan. Nah, dihitung 1 basuhan dari 7 basuhan tadi itu kalau benda najisnya hilang. Kalau gak hilang benda najisnya, sekalipun telah disiram, dibasuh sebanyak 100 basuhan, itu tetap tidak dihitung 1 basuhan. Paham ya? Nah, sedangkan cara membasuh salah satu dari 7 basuhan yang dicampuri dengan debu itu ada 3 cara ya. Yang pertama, menyampur air dengan debu sampai air tersebut mengeruh, kemudian menyiramkan air tersebut pada tempat yang terkena najis. Nah, jadi ini
debunya dicampur dulu sama airnya sebelum disiramkan ke wadah tadi yang terkena daging anjing. Ini cara yang pertama ya. Airnya dibuat keruh terlebih dahulu, lalu disiramkan ke tempat yang ingin disucikan. Nah, yang nomor 2, meletakkan debu di atas tempat yang terkena najis, kemudian menyiramkan air di atas debu tersebut. Jadi wadah yang terkena daging anjing tadi itu yang mau disucikan ya, bisa dengan cara debunya diletakkan dulu di atas wadah tadi, kemudian disiram dengan air. Nah, yang ketiga, menyiramkan air di atas tempat yang terkena najis, kemudian meletakkan debu di atasnya. Nah, yang nomor 3 ini, jadi wadah yang terkena daging anjing tadi itu disiram terlebih dahulu, kemudian meletakkan debu di tempat atau di wadah yang ingin disucikan tadi. Nah, kalau semisal di sungai yang airnya sudah keruh, nah kalau keruh kan berarti sudah bercampur dengan debu, maka bagaimana cara mensucikannya? Ya, cukup wadah tadi itu dicelupkan dan diputar-putar ya di dalam air, diputar di dalam air sebanyak 7 kali, maka wadah itu sudah dihukumi suci. Nah, nanti kalian yang belum paham bisa meninggalkan coretan di kolom komentar. Sekarang lanjut ke najis yang nomor 2, yaitu najis mukhaffafah atau najis yang diperingan dalam mensucikannya, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan untuk sumber energi selain ASI atau air susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. Nah, kalau semisal benar umurnya belum mencapai 2 tahun tapi si bayi laki-laki itu sudah mengkonsumsi sebagai sumber energi selain ASI, seperti sudah mengkonsumsi nasi campur pisang gitu. Nah, ini gak berlaku ya, ini khusus bagi bayi laki-laki yang belum makan apapun sebagai sumber energi selain ASI dan belum mencapai umur 2 tahun. Nah, cara mensucikannya di sini adalah dengan memercikkan air pada najis tersebut dengan syarat kadar air lebih dominan dari najisnya meskipun air tersebut tidak mengalir. Hal tersebut dilakukan setelah membersihkan ain dan sifat-sifatnya najis. Nah, prakteknya gini, semisal ada bayi laki-laki kencing di teras rumah semisal ya. Nah, otomatis itu kan mengambang, air kencingnya mengambang di atas teras tadi dan ingin disucikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membersihkan ain, benda najisnya dibersihkan dan sifat-sifatnya najis. Dan ketika sudah bersih, kencingnya sudah dibersihkan dan sifat-sifat najisnya sudah tidak ada, baik rasa, bau maupun warna najisnya, kencingnya itu sudah bersih. Nah, ini cukup dengan memercikkan air pada najis tersebut ya, dengan syarat kadar air lebih dominan dari najisnya meskipun air tersebut tidak mengalir. Dan yang nomor 3 yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu selain najis-najis yang telah disebutkan di atas, seperti miras di minuman keras itu termasuk najis mutawassithah.
apalagi yaitu kotoran hewan dan lain sebagainya. Nah, najis mutawassito di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terdapat bau, bentuk, ataupun rasa. Nah, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Ini yang pertama, najis hukmiyah dari pembagian najis mutawassito. Yang nomor dua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih terdapat bau, bentuk maupun rasa. Cara mensucikannya dengan menghilangkan bentuk atau ain najisnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membasuhnya sampai hilang sifat-sifatnya. Jadi najis mutawassito di sini pertama pasti berupa najis ainiyah karena ada benda najisnya. Karena ada benda najis, ada bentuk, bau, dan rasanya. Cara mensucikan najis ainiyah yaitu dengan cara menghilangkan bentuknya, menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu, menghilangkan benda najis, kemudian dilanjutkan dengan membasuhnya sampai hilang sifat-sifatnya. Jadi najis ainiyah itu dijadikan najis hukmiyah terlebih dahulu ya, dibersihkan sampai benda najisnya hilang, rasa, warna, dan baunya juga hilang, sifat-sifat najisnya hilang. Nah, kemudian cukup dengan mengalirkan air di atasnya maka sudah dihukumi suci. Nah, permasalahan dalam najis tadi ya, ini sebuah masail ya, permasalahan yang ada dalam najis. Nah, jika semisal warna atau bau najis masih tersisa setelah mengupayakan agar dapat hilang, maka tempat yang terkena najis itu dihukumi suci. Semisal ada baju nih ya, ada baju yang terkena kotoran ayam, terkena najis. Nah, warna dan baunya itu masih tersisa ya, jadi hanya kotoran ayamnya saja yang hilang, tapi warnanya masih ada di baju. Misal baju putih sudah, nah di baju putih itu kotoran ayamnya sudah hilang benda najisnya, tapi warna dan bau najisnya masih ada setelah kita berusaha untuk menghilangkan warna dan baunya tadi dengan cara disikat, dengan berbagai macam cara, tetap tidak hilang, masih ada warna dan bau najisnya, maka tempat yang terkena najis itu dihukumi suci. Jadi tadi kain putih yang terkena najis kotoran ayam itu dihukumi suci sekalipun masih ada warna atau bau najis karena sudah berupaya untuk menghilangkannya. Yang nomor dua, permasalahan najis yang kedua, jika yang tersisa adalah warna dan baunya najis atau hanya rasanya saja, yang tersisa hanya rasa, jadi warna dan baunya sudah hilang, maka wajib menambahkan basuhan dengan dicampuri sabun sampai warna dan baunya najis atau rasanya itu hilang. Jadi misalnya tersisa warna dan bau atau tersisa rasa najisnya, maka itu harus menambah basuhan dengan cara dicampuri dengan sabun agar bersih, agar hilang baunya, rasa, dan warnanya. Jika menurut ahlu al-kubroh atau pihak yang berkompeten dalam urusan najis, sifat-sifat najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, maka dima'fu. Jadi dimaafkan ya, kalau misal sudah berusaha menghilangkan dengan sabun, kok tetap rasanya itu tetap rasa najisnya,
atau warna dan baunya itu tetap, nggak akan hilang kecuali dengan cara memotong, dengan cara dipotong kain itu. Semisal kain itu yang terkena najis, maka itu dihukumi ma'fu atau dimaafkan. Najisnya dimaafkan dan sah melakukan sholat dengan membawa najis tersebut. Paham ya? Ini semisal pakai pakaian yang terkena najis, kemudian telah berusaha dihilangkan, warna dan baunya kok masih ada. Telah berusaha pakai sabun dihilangkan, tetap ada, dan gak akan hilang itu warna yang ada di baju kecuali dengan cara dipotong, maka najis di baju itu dimakfu atau dimaafkan ya. Semisal sholat pakai baju itu dihukumi sah sholatnya, dan jika memungkinkan menghilangkannya setelah sholat, maka wajib dihilangkan. Keterangan ini tercantum dalam kitab Takriratus Syadidah halaman 125 sampai 136. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk yang belum paham atau masih iskal, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan tadi, silahkan tinggalkan coretan di komentar ya.